Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadari wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat kudrah dan iradahnya kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga masih dapat melaksanakan rutinitas kita sebagaimana biasanya. Salawat seiring salam tak lupa pula kita alamatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, serta yang telah memberikan filsafah dan tuntunan hidup bagi kita semua. Yang saya hormati ibu-ibu KPM yang sudah berhadir pada ruangan yang sangat sederhana ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan melanjutkan pertemuan kelompok kita ataupun pertemuan bulanan kita, yaitu tentang FDS. Ya, modul hari ini adalah dukungan pendidikan anak. Sebagai pengantarnya bahwa kedua orang tua itu sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak, terhadap suksesnya anak. Ya, dukungan yang bagaimana? Kita harus memberikan motivasi, kita harus memberikan support kepada anak. Supaya kenapa? Supaya anak itu termotivasi dalam segala hal, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Baik, dalam hal ini dukungan kedua orang tua dalam mendidik anak, baik mulai dari tingkat pendidikan PAUD sampai ke perguruan tinggi, itu sangat dibutuhkan, ya, ataupun sangat diperlukan, baik dalam hal memberi motivasi, dalam hal proses belajar mengajar, dan dalam hal memonitoring perkembangan si anak. Terlebih penting, kita harus kedua orang tua harus melihat bagaimana rutinitas sehari-hari seorang anak. Itu hal yang sangat penting yang perlu kita pahami. Mungkin ibu-ibu semua mempunyai anak, saya juga alhamdulillah sudah mempunyai anak. Jadi kita bisa memonitoring, kita bisa memantau perkembangan anak. Baik, dalam hal ini ada beberapa sesi yang ingin kita bahas. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan perilaku baik anak. Nah, yang pertama, memuji sifat dan perilaku baik anak. Si anak itu harus sering-sering kita memuji. Ya, si anak itu harus sering-sering kita memberikan motivasi. Si anak harus sering-sering kita memberi surprise. Supaya kenapa? Supaya supaya si anak ini mempunyai perilaku yang baik, ya, dalam hal meningkatkan baik itu pendidikan maupun baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Nah, dalam hal ini kedua orang tua itu sangat berperan dalam meningkatkan perilaku anak. Yang selanjutnya memberi penghargaan. Nah, yang seperti yang saya katakan tadi, memberi penghargaan perilaku baik anak sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Nah, ibu-ibu KPM mungkin dalam hal ini penghasilannya kategori agak sedikit begini, kategori menengah ke bawah. Itu jangan kita memberikan hal yang terlalu mewah kepada anak kita. Kita harus melihat berapa penghasilan kita, berapa pengeluaran kita. Itu, dan tidak semua keinginan si anak itu harus kita penuhi. Ya, kita harus melihat juga bagaimana output, bagaimana input, ya, dari sistem baik itu keuangan adapun kemampuan kita sebagai orang tua. Nah, dalam hal ini anak hebat itu katanya yang pertama, ada beberapa hal ibu akan membacakan dongeng sebelum tidur. Itu anak-anak yang hebat. Nah, dalam hal ini kita sebagai orang tua harus memanfaatkan, ya, bermain bagi anak.
Ya, bagaimana cara memanfaatkan bermain bagi anak? Kita sebagai orang tua, kalau dulu orang tua saya sangat dekat dengan saya, ya sangat dekat dengan saya. Jadi segala sesuatu kita sebagai orang tua itu tempat curhat. Nah, mungkin dulunya lagi sebelum kita lahir itu antara orang tua dengan anak itu sangat sangat jarang. Pernah saya ke suatu daerah, saya melihat bahwa orang tuanya pulang, anaknya pergi. Orang tuanya pulang lewat pintu depan, anaknya pergi lewat pintu belakang. Itu suatu hal yang tidak bagus, dan hal yang demikian seharusnya harus kita hindari. Karena kenapa? Anak itulah tempat kita bersandar gurau, dan begitu juga anak adalah orang tua lah tempat untuk bercurhat. Nah, dalam hal ini manfaat bermain bagi anak. Yang pertama, dia ada fisik, ya, ada fisik. Yang pertama, maaf ya Ibu. Yang pertama, mengasah kemampuan fisik anak. Bagaimana mengasah kemampuan fisik si anak? Bagaimana kemampuan mengasah fisik si anak? Ada yang tahu, Bu? Ada? Ada? Tidak? Aduh, saya juga nggak tahu. Nah, sama-sama kita cari solusi. Fisik, mengasah kemampuan fisik anak. Ya, fisik artinya bagaimana ya? Mengasah kemampuan fisik anak. Jadi antara anak dengan orang tua itu harus ada, misalnya jangan ada kekerasan fisik, ya, antara anak dengan orang tua. Yang kedua, membuat anak sehat. Ya, kalau kita sekarang hari-hari Minggu, weekend, ya, mengajak anak kita untuk berolahraga, mengajak anak-anak kita untuk ke tempat tempat pemandian itu, Bu, namanya water park. Ya, kita harus mengajak, ya, supaya anak itu tidak terlalu tegang dengan kita. Nah, selanjutnya emosional atau emosi. Anak merasa bahagia kalau kedua orang tuanya tidak selalu emosi. Ya, anak akan merasa senang kalau orang tuanya tidak marah-marah. Nah, selanjutnya seperti yang saya katakan tadi, meningkatkan kedekatan hubungan antara anak dengan teman-teman bermainnya. Ya, kita jangan membatasi seorang anak untuk kepada temannya bermain, tetapi kita sebagai orang tua harus memonitoring, harus melihat siapa teman anak saya. Itu yang paling penting. Nah, sampai sejauh ini ada, Bu, yang ingin kita diskusikan? Ada, Bu, yang ingin kita tanyakan? Silakan, Ibu. Ada. Oh ya, Bu, silakan, Bu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, yang ingin saya tanyakan, anak saya selalu dinasihati, tapi kenapa perilakunya masih juga membandel? Iya. Mungkin ada lain, Bu? Ada, Bu? Tidak. Tidak. Oke. Anak selalu dinasihati, tetapi kenapa anak selalu membandel? Itulah, Ibu. Itulah sifat seorang anak. Walaupun sudah dinasihati, tapi juga tetap membandel. Mungkin Ibu, baik Ibu ataupun saya, kita juga pernah menjadi seorang anak, dan sekarang kita sudah mempunyai anak, ya. Jadi kalau hal yang demikian itu mungkin sudah lumrah. Jadi kita sebagai orang tua bagaimana memfasilitasi seorang anak supaya jangan bandel. Itu caranya ada pada diri kita masing-masing. Caranya ada pada kedua orang tua kita. Contoh, misalnya si anak sudah membandel, jangan kita marah-marahi di depan kawan-kawannya. Itu sangat berbahaya. Tapi caranya bagaimana? Kita nasihatin baik di gambar ataupun sesudah sholat, kita nasihatin. Nah, kamu sudah besar, jangan lagi membandel. Kalau kamu membandel, saya sebagai ibumu, saya akan malu.
malu kepada bapakmu. Jadi hal-hal yang mungkin lah yang membuat anak nanti harus kita nasihati. Oke Bu, ada lain Bu? Tidak? Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Itu bagaimana cara berpikir si anak ya. Yang pertama, memberikan pengetahuan baru ya. Bagaimana yang disebut dengan pengetahuan baru? Mungkin si anak IQ-nya masih labil ya, masih kurang. Kita sebagai orang tua yang mempunyai pengetahuan, kita harus memberikan pengetahuan yang baru kepada si anak. Contoh, misalnya, kamu tahu nggak kalau salat di rumah itu pahalanya 1, tapi kalau salat berjamaah itu pahalanya 27. Nah, mulai dari sekarang kamu harus salat di masjid ataupun harus salat di manasa, harus salat berjamaah. Itu salah satu memberikan penghargaan, pengetahuan baru kepada si anak. Yang kedua, belajar menyelesaikan permasalahan ya. Jadi setiap anak mungkin ada permasalahan, tapi kita harus sebagai orang tua harus berpikir bagaimana seorang anak itu tidak membuat masalah ya. Seperti yang saya katakan tadi, harus sering kita memuji sifat-sifat anak, memberikan perilaku yang baik terhadap anak. Otomatis anak itu tidak akan membuat permasalahan. Oke, lanjut Bu ya. Selanjutnya dalam hal ini manfaat bagi anak itu sosial ya, sosial. Memberikan kesempatan mencoba hal yang baru Bu, agar anak mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat. Nah, dalam hal ini misalnya seorang anak, kita memberikan 1 roti kepada anak kita, ada temannya, kita harus mengatakan, nak, kasihlah roti buat temanmu ya. Jadi itulah salah satu bentuk sosial. Nah, dalam hal ini kita lanjutkan bahasa ya. Bahasa ini sama juga dengan komunikasi. Bagaimana kita mengkomunikasikan bahasa dengan anak kita ya. Sampai anak-anak kita ya, ini bahasa daerah kita, jangan sampai anak-anak itu berkomunikasi saya agak susah ya. Itu harus kita memberikan komunikasi dengan anak. Oke Bu, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ya Bu. Selanjutnya ini ada manfaat pendidikan anak usia dini ya. Ini manfaat pendidikan anak usia dini. Yang pertama, manfaat pendidikan anak usia dini itu ada 2. Yang pertama, manfaat bagi anak sendiri, dan yang kedua, manfaat bagi orang tua. Bagaimana manfaat bagi anak? Yang pertama, dia terbiasa menjalani rutinitas sekolah ya. Kalau anak sudah melakukan pendidikan pendidikan anak usia ini, otomatis rutinitas sehari-hari ini sudah dia laksanakan. Contoh Bu, misalnya, nah hari ini hari Senin, kamu harus bangun cepat untuk pergi ke sekolah ya. Karena usia PAUD ini 0 sampai dengan 6 tahun. Taruhlah kalau di pendidikan anak usia ini itu misalnya usia 4 tahun. 4 tahun itu rutinitas kita harus kita latih mulai dari rumah ya, harus kita latih mulai dari rumah. Yang kedua, kita harus harus terbiasa mengikuti aturan yang bagaimana. Nah, kamu harus mandi, setelah mandi gosok gigi, harus merapikan harus merapikan tempat tidur. Itulah rutinitasnya. Oke Bu ya. Selanjutnya, mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Dia kalau sudah melanjutkan pendidikan, dia sudah banyak teman-temannya Bu. Dia sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan baru ya. Ada yang bandel, ada yang bandel, ada yang sopan santun. Dia sudah bisa mengkondisikan. Oke Bu,
Yang pertama, yang selanjutnya manfaat orang tua. Ya, manfaat orang tua ini banyak, bisa bekerja untuk mendapatkan tambahan uang. Ya, hal ini bertambahnya teman itu banyak manfaatnya pendidikan anak usia ini. Oke Bu, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada? Baik, kalau tidak mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.